Salam adik-adik. Ya, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji nama Tuhan untuk beribadah Tuhan sekolah minggu. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, biar kami bersungguh-sungguh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat tahun baru 2022. Aduh adik-adik gimana nih adik-adik, di tahun 2022 harus lebih pintar, harus lebih hebat lagi, harus lebih sehat lagi, harus lebih sayang kepada papa, mama, adik, dan kakak ya adik-adik ya. Wah, hari yang baru, semuanya baru ya adik-adik ya. Semangat baru, adik-adik semakin besar, semakin banyak mengerti, dan juga harus semakin mengandalkan Tuhan ya di tahun baru ini, di tahun 2022. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan suatu pujian ya. Suatu pujian itu Yesus cinta saya. Oke adik-adik, ayo kita mulai. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ayo siapa adik ya? Satu lagi kita lagu yang sangat semangat. Apa ya? Lagunya yaitu Sungai Sukacitamu. Wah, harus Sungai Sukacitamu. Jadi harus semangat adik-adik ya. Ayo kita gerakin tangannya ya. Siap. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, tahun baru harus lebih semangat ya, semangat baru. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir adik-adik, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hore. Waduh, Tuhan terima kasih ya, bersyukur ya adik-adik ya. Di tahun 2022 ini adik-adik kita masih sehat. Tuhan Yesus beri yang ceria bisa ikut sekolah minggu di hari pertama ini ya, di hari Minggu di tahun yang baru. Adik-adik harus semangat baru ya, harus semakin mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, oke. Sebentar kita akan mendengarkan isi firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu, firman Tuhan ku dengar. Firman
ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ayo adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biar kami lebih dengar-dengaran dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengar isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, semangat nih Kak David ya. Wah, tahun baru nih, semangat, harapan baru ya, cita-cita harus bisa tercapai semuanya ya adik-adik. Oke, kita siapkan Alkitabnya. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya. Ayo kita buka tentang firman Tuhan, yaitu dalam Lukas 15, kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Oke adik-adik, sampai 30 ya. Sampai 32 ya adik-adik ya. Bersalah ya Kak David ya. Oke. Nah, Kak David sudah rangkum dalam handphone Kak David ya. Ayo kita dengarkan firman Tuhan adik-adik. Judulnya yaitu Anak Bungsu yang Hilang. Wah, adik-adik pasti mungkin pernah ingat-ingat ya. Wah, anak bungsu yang hilang siapa ya? Nah, ayo kita mulai ya firman Tuhannya. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak, yaitu sulung dan bungsu. Nah, jadi adik-adik, ada seorang bapak ya adik-adik punya anak nih, sulung dan bungsu. Dua-duanya laki-laki ya. Nah, suatu hari tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Wah, langsung mungkin gitu dong, datang. Ayah, aku mau minta uang. Gitu ya, aku mau minta harta aku. Gitu. Lalu tanpa berkata apa-apa, saking ayahnya sayang kepada anaknya, lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Nih, uang kamu nih, harta kamu. Gitu. Kamu mau kemana nak? Katanya. Aku mau berkelana ayah, katanya. Oke, nih uangnya ya. Oke. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Wah, adik-adik udah dikasih uang ya adik-adik. Harta-hartanya mungkin zaman dahulu itu mungkin seperti gelas emas, terus seperti gelang atau apapun ya adik-adik ya, dijual semuanya. Jadi mendapatkan banyak uang kan. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh sekali. Dia pergi meninggalkan ayahnya dan kakaknya. Dia pergi, lalu apa adik-adik, dengan uang yang banyak, anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Wah adik-adik, boleh nggak adik-adik? Hidup berfoya-foya boleh nggak? Misalnya mama ngasih uang jajan tuh sama adik-adik, dihabisin. Nih uang jajan buat 2 hari, terus kalian habiskan dalam sehari. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Jadi harus adik-adik harus membelilah sesuatu yang cukup. Tapi berbeda loh adik-adik sama si bungsu ini. Dia berfoya-foya, dia membeli semua dan mentraktir teman-temannya. Wah, gaya ya adik-adik ya. Habis minta uang ke papanya, ke bapaknya, lalu dia berfoya-foya. Ayo adik-adik,
Kalau orang yang suka berpoya-poya dan tidak berhemat, apa adik-adik akibatnya? Ayo adik tebak-tebak. Ayo apa akibatnya kalau kita boros? Nah, yaitu uang anak bungsu pun habis dan ia pun melarat. Waduh, seremnya adik-adik ya. Adik-adik aja kalau di sekolah nggak punya uang udah bingung ya adik-adik mau nggak dikasih uang jajan ya. Apalagi ini dia si bungsu ini lagi di tempat yang jauh sekali dari orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Dia sudah melarat. Lalu di negeri tempat dia berkelana itu mengalami bencana kelaparan. Wah, seremnya adik-adik. Waduh, mau makan susah, mau beli apa-apa susah. Tapi uangnya juga udah nggak ada katanya. Wah, wajahnya kasihan sekali adik-adik tuh. Adik-adik bisa lihat kan gambarnya. Wajahnya dia sangat merintih. Aduh, gimana aku mau makan? Itu. Lalu mau tidak mau ya adik-adik, si anak bungsu itu pergi mencari kerja. Nah, lalu apa yang didapatkan adik-adik? Dia mendapatkan pekerjaan menjadi menjaga babi di ladang. Wah, wih, menjaga babi di ladang. Wih, babi kan gimana adik-adik kan suka di lumpur-lumpur ya adik-adik ya, jorok ya. Nah, tapi mau bagaimana lagi adik-adik? Dia untuk makan harus mencari uang. Nah, karena dia sangat lapar, dia belum makan. Sedih adik-adik tuh lihat gambarnya dia. Udah bajunya compang-camping. Kasian adik-adik ya, sedih kalau kayak gini. Kalau melihatnya berbeda dengan waktu dia pertama kali berfoya-foya ya adik-adik. Nah, karena dia sangat lapar adik-adik, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi. Tetapi tidak ada sisa. Aduh, sedih sekali adik-adik ya. Dia sudah mau makan makanan babi loh. Wah, saking dia kelaparannya. Tapi ternyata makanan babi itu pun habis dimakan oleh babinya. Waduh, sedih sekali adik-adik. Aduh, sangat kasihan ya. Nah, lalu sambil dia merenung, sambil dia kelaparan, lalu dia berpikir, nah menjadi sadar, lalu dia mikir dan sadar, ingat betapa enaknya menjadi pegawai ayahku yang melimpah-limpah. Dia mengingat bahwa pegawainya saja makannya enak-enak, apalagi dia yang sebagai anaknya ya. Aduh, dia sangat sedih sekali, menyesal dia sekali. Kenapa aku pergi dan berfoya-foya meninggalkan bapakku, katanya gitu. Lalu anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Nah, karena dia sudah malu ya adik-adik, udah aku pulang aja, biarin lah aku biar tidak jadi anak, tapi aku mau bekerja biar aku bisa makan. Wih, kasian ya adik-adik ya, udah sampai segitunya. Nah, ketika anak bungsu itu masih jauh, dia sedang berlari dari kejauhan, ayahnya malah melihatnya. Wah, itu sepertinya aku kenal, seperti itu si bungsu. Nah, dan merasa kasihan tuh adik-adik, lihat gambarnya. Biarpun siapa adik-adik, si bungsu itu dia melakukan hal yang tidak baik, dia menghambur-hamburkan harta ayahnya, tapi ayahnya tetap sayang kepada dia. Wah, luar biasa ya adik-adik ya, sangat sayang tuh. Sang ayah juga berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin, dan sepatu terbaik. Wah, adik-adik luar biasa nggak ayahnya adik-adik? Sudah dia diminta hartanya, lalu si anaknya itu pergi foya-foya si bungsu. Tapi setelah dia sudah begitu, ayahnya tetap sayang kepada dia. Tuh, anak bungsu telah kembali pulang dan mereka semuanya bersukaria. Wah, sangat sukacita ya adik-adik. Tapi kalau secara manusia adik-adik, wah enak sekali ya. Masa udah poya-poya dia langsung pulang begitu saja. Nah, itulah adik-adik ya, seorang bapak ini sangat mengampuni anaknya. Apapun yang dilakukan anaknya itu salah, dia tetap mengampuni. Wah, luar biasa ya adik-adik.
sama seperti siapa ya adik-adik yang seperti itu ya? Ayo adik-adik tebak siapa? Seperti Bapak kita, Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik nakal nih, melakukan kesalahan, tapi Tuhan Yesus sangat sayang, tetap sayang sama adik-adik. Tapi adik-adik jangan udah kayak gitu, nakal aja gitu, nggak boleh ya adik-adik. Tuhan nanti melihat, karena Tuhan pun nanti bisa marah. Tuhan harus adik-adik itu harus malu sama Tuhan. Masa adik-adik nakal aja masih disayang, masa adik-adik mau nakal terus? Nah kan nggak boleh. Jadi adik-adik harus malu. Kalau misalnya adik nakal nih, waduh malu sama Tuhan. Tuhan udah baik sama adik-adik. Buktinya sampai sekarang adik-adik udah bisa niup trompet. Ayo siapa yang tahun barunya niup trompet? Ada nyalain kembang api nggak? Adik-adik semua itu adalah kemurahan Tuhan. Adik-adik bisa sampai saat ini bisa ikut sekolah minggu, bisa pas tahun baru merayakan tahun baru, itu semua karena Tuhan Yesus yang sangat baik sangat kepada adik-adik semua. Jadi ceritanya di sini, intinya cerita adalah sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ceritanya gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, segitu saja firman Tuhan dari Kak David. Nanti kita bisa ketemu lagi di minggu depan, bisa sama sama guru-guru sekolah minggu yang lain yang ceritanya lebih seru lagi ya adik-adik. Oke, tetap semangat di tahun baru ini. Selamat tahun baru, tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami menjadi anak-anak yang sangat baik Tuhan, yang selalu setia kepadamu, semakin mengandalkan-Mu di tahun yang baru ini, semakin semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dadah.